Kita berjumpa lagi anak-anak. Wah, Ibu Rida senang sekali bisa bercerita lagi hari ini. Sehat semua ya? Ibu Rida percaya anak-anak semua pasti sehat. Ya, kali ini ceritanya adalah tentang menghargai perbedaan. Ayo semua sebutkan dulu sama-sama dengan Ibu Rida ya. 1, 2, 3. Menghargai perbedaan. Wah, keren. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita. Semuanya dengar yang baik ya. Nah, dalam cerita ini kita diminta untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang tadi loh anak-anak. Nah, ada 2 binatang yang bersahabat. Mereka sebenarnya berteman. Setiap hari mereka bermain bersama. Yang satu namanya Ciko. Siapa adik-adik anak-anak? Ciko, ya. Dan binatang yang satunya namanya adalah Becky. Coba sebutkan. Becky, ya. Jadi 2 sahabat tadi bernama Ciko dan Becky. Ciko adalah seekor anak ayam, sedangkan Becky adalah seekor anak bebek. Nah, Ciko dan bebek setiap hari bermain. Ciko dan Becky, mereka tiap hari bermain bersama. Mereka senang lari sana, lari sini. Nah, ketika mereka bermain, mereka ketemu cacing-cacing yang menjadi makanan mereka. Dan mereka makan, mereka bermain. Nah, ketika mereka sudah selesai bermain dan sudah kenyang, lalu Ciko bilang, "Ayo kita minum yuk, Becky." Lalu Ciko langsung berlari kencang pergi. Nah, Becky bilang, Ciko, tunggu dong." Nah, Becky tidak bisa berlari cepat anak-anak, karena kakinya Becky itu berbeda dengan kakinya Ciko. Kakinya Ciko itu terpisah-pisah jarinya, jadi dia bisa berlari kencang. Tapi Becky kakinya itu bersambung seperti kipas. Jadi dia akan kesulitan berjalan di batu-batu anak-anak. Dia nggak bisa berjalan cepat. Nah, ketika itu Ciko berlari cepat, sedangkan Becky dia berjalan pelan-pelan karena banyak batu-batu. Kalau dia tidak berhati-hati, maka kakinya bisa robek dan itu akan sangat membuat dia kesakitan. Lalu Ciko berhenti. Kamu Becky, kamu itu jalannya lambat sekali. Cobalah cepat sedikit. Cobalah kakimu seperti kakiku. Pasti kamu bisa cepat. Katanya kesel karena dia tidak sabar menunggu Becky. Dia maunya cepat sampai ke air karena dia sudah haus. Mendengar perkataan Ciko, Becky sedih anak-anak. Iya, kaki kita memang berbeda, Coki. Ciko. Dan dia tidak meminta lagi kepada Ciko untuk menunggunya. Dia berjalan semampu yang dia bisa. Dia tidak marah, dia tidak kesal,
dan dia tetap berjalan. Lalu Ciko dengan geraknya yang cepat, dia ingin sampai ke air. Betul, memang dia sampai duluan di sana, anak-anak. Tapi karena dia tidak hati-hati, karena terlalu cepat, ternyata Ciko kecebur ke dalam air. Ketika dia kecebur ke dalam air, dia berteriak, "Tolong, tolong aku tenggelam." Becky dengar ada yang minta tolong. Siapa? Waduh, itu suaranya Ciko. Lalu Becky yang sudah dekat, dia melihat Ciko sudah megap-megap di dalam air karena dia tidak bisa berenang, anak-anak. Ayam itu tidak pintar berenang. Nah, ketika itu apa yang dilakukan oleh Becky? Becky langsung lompat ke dalam air dan dia bilang, "Ciko, aku akan menolongmu." Becky berenang dengan cepat. Ternyata anak-anak, kalau di air Becky itu cepat berenang, tapi kalau jalan dia memang lambat. Akhirnya Becky bisa menyelamatkan Ciko dan dibawa keluar dari air. Lalu Ciko berkata, "Terima kasih ya Becky." Becky, teman yang baik, berkata, "Tenang, Ciko. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan menjadi teman yang baik untukmu." Wah, mendengar kata-kata Becky, Ciko sadar bahwa selama ini dia belum menjadi teman yang baik untuk Becky. Dia selalu marah, dia selalu kesal ketika berjalan dengan Becky yang selalu lambat jalannya. Tapi ternyata ketika Ciko mengalami kesulitan, Becky tidak pernah kesal, Becky tidak marah, dia menolongnya. Ciko berkata, "Becky, maafkan sikapku yang tadi. Ternyata kakimu sangat cepat untuk berenang. Aku sadar bahwa memang perbedaan yang kita punya adalah hal yang baik untuk kita bisa saling menolong satu dengan yang lain." Becky berkata, "Ciko, kamu tetap temanku yang baik. Sekalipun kita berbeda, kita tetap sahabat." Dan sejak saat itu, Ciko tidak lagi pernah marah-marah kepada Becky dan tidak meremehkan Becky. Wah, Becky hebat ya anak-anak. Dia tidak pernah membalas dendam kepada Ciko. Dia tetap sayang kepada Ciko sekalipun Ciko beberapa kali marah kepadanya. Dia sekarang bisa menghargai perbedaan di antara mereka berdua. Nah, anak-anak, perbedaan-perbedaan yang kita punya adalah untuk kebaikan. Jadi kita nggak boleh mengejek oleh karena perbedaan yang ada. Tapi kita harus belajar menghargai perbedaan. Kita harus belajar saling menolong terhadap teman. Sekalipun
kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda desa, kita harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Begitu ya anak-anak semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini.